Halo, kami dari PT Tesena Innovindo. Kami akan memperkenalkan produk-produk infant warmer yang kami miliki, yaitu TSN 807 IWSC dan TSN 89 IW. Apa sajakah perbedaannya antara produk-produk ini? Setelah ini akan kami jelaskan untuk perbedaan yang secara umum dapat teridentifikasi dengan jelas. Perbedaan umum yang sangat jelas terlihat dari TSN 807 IWSC ini adalah produk dengan desain menawan sebagai varian terlengkap. Perbedaan utama varian ini adalah memiliki suhu sensor kulit pasien beserta seluruh keunggulan lainnya, seperti bagian kepala atas dapat diputar, terdapat laci X-ray film pada box pasien, dan posisi Trendelenburg untuk mempermudah penanganan pasien. Adapun sebagai opsional tambahan, juga tersedia fungsi setelan halo maupun lampu fototerapi pada alat ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur yang umum tersedia di setiap infant warmer yang kami miliki. Ini adalah tampilan produk TSN 807 IWSC, seri terlengkap dari produk infant warmer kami. Pada sisi depan infant warmer, terdapat panel instrumen. Lalu, bagian kepala atas terdapat pemanas infrared dan lampu penerangan. Fungsi pemanas infrared adalah sebagai penghantar gelombang panas pada saat infant warmer beroperasi. Pada produk ini, bagian kepala dapat diputar untuk kebutuhan tertentu. Untuk menjaga agar suhu pemanasan box pasien tetap dalam kondisi yang diinginkan, tempatkan unit produk di lokasi yang terbebas dari sirkulasi pendingin ruangan. Lampu penerangan digunakan saat pencahayaan ruangan perawatan kurang maksimal. Kemudian, ini adalah tray alas tambahan. Gunanya untuk meletakkan produk tambahan lainnya yang dibutuhkan pada saat produk dioperasikan. Lalu, ini tiang infus untuk meletakkan kebutuhan botol infus. Lalu, box pasien pun dapat dibuka penghalangnya. Kemudian terdapat laci pada box untuk meletakkan X-ray film dalam pengoperasiannya. Terakhir adalah adanya tombol penggunaan fungsi Trendelenburg di sisi kanan box pasien. Ini adalah tampilan muka produk TSN 89 IW, seri standar dari produk infant warmer kami. Pada sisi depan infant warmer, terdapat panel instrumen sesuai standar dari alat ini. Pada bagian kepala atas juga terdapat pemanas infrared dan lampu penerangan. Fungsi kedua fitur ini adalah sama seperti seri produk sebelumnya. Pada produk ini juga terdapat fungsi Trendelenburg namun secara mekanis dioperasikan menggunakan tuas. Perbedaan yang jelas terdapat pada fungsi rotasi bagian kepala, tambahan tray, dan tiang infus, di mana pada produk ini tidak terdapat fungsi ketiga-tiganya. Ini adalah tampilan belakang dari produk kami. Di sini terlihat pada bagian atas terdapat soket kabel utama, tombol daya untuk infrared, dan lampu penerangan. Lalu di bagian tengah terdapat tombol daya untuk mengoperasikan mesin. Lalu di sisinya terdapat soket sensor suhu kulit dan juga soket untuk kabel daya utama, soket tahanan, dan area setting trim pot.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan perbedaan antara panel TSN 807 IWSC dengan panel TSN 89 IW. Secara desain dan fungsi panel, pada dasarnya ada perbedaan yang signifikan. Yang menjadi perbedaan utama adalah ukuran display suhu di TSN 807 IWSC yang lebih besar. Tersedianya mode suhu kulit pasien beserta fitur fungsi alarm yang lebih lengkap. Pada panel TSN 89 IW, display suhu ditampilkan dengan ukuran yang lebih kecil, tanpa ada fitur suhu kulit pasien maupun fungsi lainnya secara digital. Adapun untuk mengubah suhu menggunakan knob selektor saja. Fungsi UpGuard Timer untuk kedua produk ini telah tersedia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan keunggulan utama produk kami, yaitu terdapatnya berbagai macam alarm yang terpasang pada produk kami. Kami memiliki 12 alarm yang masing-masing akan kami jelaskan kegunaannya. Pertama adalah alarm system failure. Gunanya untuk mengetahui apakah sistem internal alat kami memiliki masalah atau kendala di luar alarm yang disebutkan. Kedua adalah alarm low internal battery. Gunanya untuk mengetahui apakah baterai internal kami memiliki masalah ataupun habis masa pakainya. Ketiga adalah alarm sensor failure. Gunanya untuk mengetahui apakah ada sensor terpasang memiliki masalah atau kendala. Keempat adalah alarm mains failure. Gunanya untuk mengetahui apakah catu daya utama memiliki masalah atau kendala. Kelima adalah alarm probe failure. Gunanya untuk mengetahui apakah skin probe yang terpasang berfungsi dengan baik atau memiliki masalah. Keenam adalah alarm high temperature. Gunanya untuk mengetahui apakah ada suhu ruang inkubator yang sangat tinggi atau tidak. Ketujuh adalah alarm skin over temperature. Gunanya untuk mengetahui apabila settingan suhu pada kulit pasien melebihi batas yang ditentukan. Kedelapan adalah alarm air over temperature. Gunanya untuk mengetahui apabila settingan suhu pada ruang inkubator melebihi batas yang ditentukan. Kesembilan adalah alarm warm up failure. Gunanya untuk mengetahui apabila suhu setting udara terendah dalam ruang inkubator selama proses warm up berada di bawah suhu ruangan perawatan. Kesepuluh adalah alarm skin deviation. Gunanya untuk mengetahui apakah suhu setting kulit pasien berada di luar ambang batas suhu display. Deviasi suhu 1 derajat Celcius. Kesebelas adalah alarm air deviation. Gunanya untuk mengetahui apakah suhu setting udara dalam ruang inkubator berada di luar ambang batas suhu display. Deviasi suhu 3 derajat Celcius. Terakhir adalah UpGuard Timer yang akan berbunyi untuk rentang waktu 1, 5, 10 menit. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tampilan panel dan fungsi display beserta perbedaan dari setiap varian. Pertama, yang akan kami sampaikan adalah fitur-fitur beserta tampilan yang terdapat di dalam panel display indikator ini. Di dalam panel ini, terdapat tombol on
off, yang gunanya adalah menyalakan dan mematikan sistem dari produk kami. Ini adalah tombol display beserta layar LCD yang terdapat di bagian tengah atas dari panel. Fungsinya adalah sebagai selektor dari berbagai fitur fungsi dari produk ini dan ditampilkan pada layar LCD. Mulai dari checking sistem startup, nomor seri dan tipe infant warmer, nama pemilik, baterai power, hingga heater power. Layar ini juga berfungsi sebagai indikator alarm apabila terdapat masalah atau kendala selama pengoperasian produk. Ini adalah tombol mute. Fungsinya adalah mematikan bunyi alarm ketika terdapat permasalahan yang terjadi dalam pengoperasian produk ini. Tombol indikator akan menyala apabila fungsi diaktifkan. Ini adalah display temperatur atau suhu di sebelah kiri. Dalam pengoperasiannya, display ini akan menampilkan suhu pasien sesuai setting yang diinginkan. Suhu aktual ditampilkan pada display bagian atas, dan penyetelan suhu ditampilkan pada display bagian bawah. Untuk panel varian terendah kami, perbedaannya hanya dalam ukuran bacaan display dengan menggunakan ukuran yang lebih kecil. Ini adalah display temperatur atau suhu di sebelah kanan. Dalam pengoperasiannya, display ini akan menampilkan suhu ruang di dalam ruangan inkubator sesuai setting yang diinginkan. Untuk panel varian terendah kami, perbedaannya hanya dalam ukuran bacaan display dengan menggunakan ukuran yang lebih kecil. Ini adalah tombol mode. Tombol ini digunakan untuk memilih settingan suhu. Apakah yang ingin dipergunakan sebagai acuan adalah suhu pasien atau suhu ruang infant warmer. Ini adalah tombol up. Tombol ini digunakan untuk menaikkan suhu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah tombol down. Tombol ini digunakan untuk menurunkan suhu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah tombol override. Tombol ini digunakan untuk mengaktifkan fungsi override pada suhu apabila menginginkan suhu di luar batas standar dari produk ini. Penggunaannya adalah ketika tombol ditekan dan indikator lampu menyala, suhu yang diinginkan diatur dengan menggunakan tombol up, down. Ini adalah tombol setting. Tombol ini berfungsi sebagai tombol utama untuk mengaktifkan seluruh aktivitas pengubah suhu, baik up, down, maupun override. Setelah selesai menyesuaikan suhu, tombol ini secara otomatis dalam 10 detik akan mengunci seluruh aktivitas perubahan suhu. Ini adalah tampilan UpGuard timer beserta fungsi tombol selama aktivitas berlangsung. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan prosedur instalasi produk pada saat perakitan. Pertama, buka lembaran kardus tergulung pada produk. Lepaskan lapisan plastik yang melekat pada produk hingga seluruh permukaannya terbebas dari kemasan. Pasangkan kepala infant warmer sesuai dengan dudukan yang berada pada bagian atas dari infant warmer. Kuncian kepala harus diposisikan secara benar. Di atas box nampan pasien infant warmer terdapat satu buah wadah plastik yang berisikan buku manual,
kartu garansi, serta terdapat 3 jenis kabel, yaitu kabel catu daya, kabel sambungan sensor, dan kabel skin probe. Sambungkan seluruh kabel ke setiap kotak kontak dan pastikan keadaan soket kontak terpasang dengan kuat dan benar. Setelah seluruh kabel terpasang dengan benar, tutup akses panel ke posisi semula dan mengunci kembali knob pengunci seperti langkah awal. Ketika akan memasang tiang infus ke soket pada kabinet atas, pastikan tray telah dimasukkan dan diposisikan sedemikian rupa sesuai tinggi hood. Kemudian, pasangkan tiang infus ke soket pada kabinet atas dengan cara diputar hingga kencang. Setelah semua sambungan terpasang dengan benar, hubungkan kabel catu daya utama ke kotak kontak yang tersedia di ruangan perawatan. Instalasi selesai.